Bagi saya, tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya, bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Pidato Kang Deddy Mulyadi yang bisa kita lihat tanpa pura-pura, tanpa teks, tulus dengan hati, berbicara tritang tubuana di tengah keadaan Sumatera yang sedang kebanjiran hari ini. Saya teringat tentang bagaimana pidato Kang Deddy Mulyadi beberapa bulan yang lalu berbicara tentang alam. Kita lihat di samping itu, di tengah banyak warga yang merasa dirugikan karena barang-barang mereka habis terbawa banjir, yang juga nyawa, sakit, hilang, dan semacamnya. Gila teman-teman. Di samping itu ada kementerian dengan DPRD bertarung. DPRD mengecam para menteri untuk cabut, termasuk Menteri Kehutanan. Dan di sini pidato Kang Deddy Mulyadi tentang ekologi, tentang lingkungan, tentang bagaimana manusia mestinya menyikapi alamnya. Ini benar-benar menampar oknum-oknum pejabat kalau ada yang memang bermain-main dengan alam ya. Saya kira Bapak Prabowo akan takjub melihat ini ya, karena kita tahulah bahwa program yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ini adalah efisiensi yang juga banyak sekali sejalan dengan KDM. Kita lihat dulu nih bagaimana pidato Kang Deddy ya. Silakan. Pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Untuk itu turunannya seperti apa? Maka turunannya gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Maka merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya, tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya, bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya itu disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sejahtera. Dan hanya manusia manunggalah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah sang pemilik dan maha suci dalam hidupnya. Perspektif itulah yang harus dibangun dalam kerangka berpikir ideologi pembangunan. Untuk itu, dari sekarang saya minta seluruh konsepsi pembangunan di Jawa Barat harus berdasarkan asas kesehatan. Kir mobil harus asasnya kesehatan, menjaga keselamatan penumpangnya, menjaga keselamatan sopirnya, usia kendaraannya, bukan hanya memenuhi perangkat administratif. IMB rumah harus memenuhi asas kesehatan, pembangunan bangunan harus memenuhi asas kesehatan. Maka kesehatan adalah piranti rekomendasi bagi seluruh kebijakan pembangunan. Tidak boleh pembangunan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesehatan. Kemudian yang kedua adalah upaya kita melakukan pengobatan. Maka seluruh perangkat pemerintah harus segera mengalokasikan pembiayaan, menyediakan puskesmas pembantu di tingkat desa dengan kekuatan layanan yang memadai, menyediakan puskesmas di tingkat kecamatan yang rawat inap dengan kerangka layanan yang memadai, memberikan rumah sakit layanan di setiap kabupaten kota, di mana satu rumah sakit di kabupaten kota yang satu memiliki spesialis penyakit yang A, yang rumah sakit kabupaten lain yang B, yang kabupaten yang lain yang C. Maka yang disebut dengan pembangunan aglomerasi wilayah, saya menyebutnya dengan pembangunan wilayah kebudayaan. Dulu pemerintah kolonial menyebutnya ekskersidenan. Maka di ekskersidenan itulah harus tumbuh rumah sakit kabupaten kota yang satu sama lainnya saling mengisi, yang satu unggul di paru-paru, yang lain unggul di kanker, yang lain unggul di bedah saraf. Maka investasi negara, investasi pemerintah provinsi harus mengarah pada itu,
tahu apa yang menjadi kebutuhan publik, maka awal yang harus dilakukan adalah membuat audit kesehatan bagi seluruh warga Jabar, sehingga kita tidak salah dalam merencanakan alat kesehatan, tidak salah dalam membeli obat. Untuk apa? Agar sesuai dengan culture-nya. Apa yang terjadi di Jawa Barat hari ini, ketika orang Garut dipatok ular, maka serumnya tidak ada di puskesmas. Untuk itu harus diidentifikasi secara ekologi. Di desa ini ular apa? Kalau mematuk petani, mematuk nelayan, mematuk buruh tani, maka kita harus sudah siap. Maka di desanya sudah ada serum bisa anti ular. Kerangka ini harus dibangun dalam capaian berpikir yang universal, tetapi tindakan-tindakannya harus bersifat lokal. Kemudian yang berikutnya adalah membuat gerakan. Ketika hari ini dicanangkan gerakan makan bergizi gratis, sesungguhnya itu adalah harapan. Harapannya apa? Harapannya anak-anak kita mendapat asupan gizi yang memadai. Hari ini anak-anak Jawa Barat mengalami problem di makanan. Kenapa? Ibunya sudah tidak memasak di rumahnya. Maka anak-anak jajan di pinggir jalan, maka anak-anak jajan dimanapun. Apa yang terjadi pada hari ini? Anak-anak meminum gula dengan kadar gula yang berlebihan yang dia dapatkan di warung-warung. Sederhana, apa bacaan Anda menyangkut Jawa Barat per kemarin, dan kemudian Anda mau kemana ke masa depan? Iya, yang pertama kalau bicara persoalan industri, bicara persoalan pangan, bicara persoalan lingkungan hidup menyangkut hutan, ini kan saya katakan dari awal kita salah dalam memetakan yang disebut dengan tata ruang. Ya kan? Karena tata ruang disusun oleh setiap orang yang punya kepentingan, sehingga tata ruang itu menjadi berantakan. Karena menjadi berantakan, apa sih yang menjadi problem? Orang berlomba membuat daerahnya yang disebut ekonomi itu tidak bersiklus pada alam, pada hutan, pada sumber air. Kenapa berlomba itu? Karena dalam postur anggarannya salah. Postur anggaran gimana? Sebuah daerah ingin kaya maka harus menambang. Sebuah daerah ingin kaya maka harus jadi industri. Semua daerah kaya harus jadi pusat kota yang banyak hotelnya. Kan seperti itu perspektifnya. Disitulah letak keadilan seorang pemimpin dalam membaca wilayah. Bagaimana? Semestinya kan penyusuran anggaran itu dipetakan berdasarkan kebutuhan warga. Kemudian begini, hujan itu tetap awannya kan dari gunung. Kemudian turun di pertengahan, nanti dibawa ke laut. Kan inilah pentingnya pembangunan berkonsep alam. Pembangunan yang memuliakan alam, menjaga alam. Boleh membangun tapi tata ruang dan akhlak terhadap alam harus dijaga. Inilah kita pentingnya memahami konsep KDM berkenaan dengan pembangunannya di Jawa Barat. Harus bersinergi dengan alam. Dan kalau bisa penambangan-penambangan itu nomor 2 lah, bukan nomor 1. Kalaupun mau dilakukan mengolah alam, menambang dan lain-lain, titip harus rukun dengan alamnya, harus menjaga alamnya sebisa mungkin. Jadi jangan asal gali, jangan asal tebang, tetapi memang harus dijaga sedemikian rupa agar ekosistemnya tidak rusak, agar aliran airnya tidak terhambat, agar pohon-pohonnya tidak hilang, dan seterusnya. Ini konsep yang berat memang, tapi bermanfaat. Ini negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan Hidup atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser karena kausalitas. Maka orang-orang jika berprinsip seperti KDM ada di wilayah Sumatera, ada di wilayah Kalimantan, maka insya Allah walaupun ada pertambangan, walaupun ada penggalian, pengerukan sumber daya alam, pasti lingkungannya ditata. Ada sinergi, ada kohesi, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.
terutama warga sekitar. KDM ingin bahwa pembangunan itu harus berdampak pada warga sekitar dulu. Warganya, orangnya, sejahtera apa enggak dengan adanya pembangunan itu. Baru kemudian alamnya dijaga enggak, dikembalikan enggak uang hasil pembangunan itu untuk merawat alam sekitar. Jadi butuh konsep penataan ruang yang baik. Jadi warganya sejahtera, alamnya terjaga. Walaupun ada penambangan, bisa enggak seperti itu? Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi maldorot, tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi bencana seperti di Sumatera itu. Di Sumatera itu konsep penggalian, konsep penambangan, konsep pengerukan sumber daya alam itu tidak memperhatikan alam, tidak memperhatikan warga. Dikeruk seenaknya dibawa ke Jakarta. Udah, itu masalahnya. Sehingga muncullah kerusakan-kerusakan akibat pembangunan yang tidak berkonsep alam seperti. Oke. Terharu tidak teman-teman? Jujur saya terharu dan menangis ketika saya mendengarkan pidato Kang Deddy yang seperti ini. Bergetar jiwa saya, bergetar dada saya. Timbul kesadaran di dalam diri bahwa manusia memang mestinya tahu diri sebagai yang hidup, bahwa dia tidak bisa hidup tanpa ada alam. Maka keserakahan, keegoisan, tamak, rasa ingin memiliki, rasa ingin mengeksploitasi, itu benar-benar harus dimanage teman-teman. Melalui apa? Melalui kesadaran. Dalam bahasa Kang Deddy Mulyadi, jika manusia tidak memiliki kesadaran, maka dia tidak layak untuk hidup. Ini bukan cuma bagaimana interpretasi terhadap pidato KDM, tetapi Socrates, seorang filsuf yang juga mengatakan bahwa hidup yang tidak disadari adalah hidup yang tidak layak untuk dijalankan. Pertanyaannya adalah, ketika ada penebangan-penebangan di area kehutanan, ada modifikasi-modifikasi lingkungan dan semacamnya itu yang dilakukan oleh pemerintah, pertanyaannya apakah mereka melakukan itu dengan segenap kesadaran atau karena latah? Nah, ini adalah pertanyaan yang saya kira cocok tentang bagaimana pidato Kang Deddy Mulyadi untuk dikaitkan dengan fenomena yang ada di Sumatera hari ini. Antusiasme masyarakat Sumatera luar biasa teman-teman. Sejak kemarin Kang Deddy datang ke daerah Sumatera, ya daerah Padang dan sekitarnya, mungkin juga ke Aceh, mungkin hari ini ke Aceh ya, saya kurang tahu nih jadwal KDM nih. Masih saya pantau, masih saya lihat, masih saya ikuti teman-teman ya. Di tengah-tengah itu, KDM pernah bilang soal lingkungan dan berkali-kali, bahkan sebelum Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur, ketika Kang Deddy menjadi pada waktu itu bupati, sudah berbicara sawah, sudah berbicara tentang bagaimana perkebunan, tentang bagaimana kehutanan, tentang bagaimana lingkungan. Karena itu memang identitas diri. Ketika para pejabatnya memiliki identitas diri sebagai orang Nusantara, kesadaran penuh bahwa saya adalah orang Nusantara yang harus menjaga hutan saya, menjaga lingkungan saya. Karena kalau seumpama kita tidak bisa menjaga lingkungan saya, kita adalah pengkhianat terhadap titah para leluhur yang telah mewariskan tanah ini, yang mereka perjuangkan dengan segenap darah mereka. Gitu. Ini tuh adalah sebuah perjuangan juga gitu. Kita malah yang merusak. Dan karena kenapa? Karena kita tergoda oleh giuran, tawaran, proyek-proyek yang berkaitan dengan lahan yang kita gali, dengan pohon yang kita tebang gitu. Tapi kita tidak bisa melihat bagaimana dampak ke depan akan bagaimana. Ya, Anda mungkin mendapatkan proyek itu dan Anda cuan. Anda bisa mengajak keluarga Anda jalan-jalan, Anda bisa membeli mobil sport keinginan Anda bisa melakukan itu semua. Tetapi ingat, ada akhirat, Pak. Anda akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kebijakan-kebijakan yang Anda lakukan, atau dari kebijakan-kebijakan yang Anda lakukan. Hati-hati. Maka dengan segenap kesadaran, ketika saya mendengar pidato KDM, saya tergetar bahwa tidak berarti penyembahannya kepada Allah jika dia menguras harta, menguras alamnya, ya, mengeksploitasi lingkungannya. Tidak berarti penyembahannya terhadap Allah jika dia mengeksploitasi alamnya. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat keren, yang sangat saya sukai dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua, agar supaya kita memiliki kesadaran moral tentang bagaimana kita yang berdampingan dengan lingkungan harus tetap saling menjaga. Jangan sampai menjadi perusak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.